Ratusan warga Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan didapati melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker saat tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten setempat menggelar operasi justisi Minggu pagi. Operasi justisi dilakukan di sekitar Pasar Sidomulyo dengan melibatkan personil gabungan TNI Polri. Saat operasi, banyak warga yang dengan sengaja mengabaikan protokol kesehatan di ruang publik. Mereka yang kedapatan tidak menggunakan masker pun langsung diberhentikan tim Satgas dan mendapat imbauan langsung. Banyak warga mengaku mengabaikan protokol kesehatan dengan alasan pergi tidak jauh dari rumah. Mirisnya, banyak warga yang sebenarnya membawa masker namun dengan sengaja tidak memakainya dengan alasan tidak nyaman. Kenapa Mbak kok nggak pakai masker Mbak? Hah? Dipakai. Kenapa? Nanti dulu. Mau beli dulu. Mau beli dari mana? Dari Sidomulyo. Mau. Dari rumah. Kenapa Mbak? Ya, kenapa? Kok nggak pakai masker? Atau sengaja? Ngapa ini kok nggak pakai masker Mbak? Kenapa? Lupa. Udah tadi pakai, dilepas, ada di tas. Oh, kenapa kok ditaruh di tas? Ya nggak nyaman aja. Nggak nyaman. Kenapa kok nggak nyaman? Nggak terbiasa. Oh, gitu ya. Siapa namanya? Menurut tim Satgas, pengetahuan operasi justisi terus dilakukan setelah Lampung Selatan ditetapkan statusnya menjadi zona merah COVID-19. Operasi justisi akan terus dilakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Khusus daerah Sidomulyo, ini pada saat sekarang ini statusnya sudah masuk pada status zona merah. Nah, mengingat status itu, maka perlu kita mengingatkan kembali kepada warga supaya kembali melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Tim Satgas berharap masyarakat lebih peduli dengan protokol kesehatan. Pasalnya, semakin abai warga dengan hal itu, maka penyebaran COVID-19 akan semakin meluas dan tidak bisa dihentikan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tim Satgas COVID-19 Lampung Barat Sabtu lalu menyemprot cairan disinfektan ke seluruh kantor dinas Pemkab setempat. Hal ini terkait adanya beberapa pegawai Pemkab yang hasil rapid test mereka reaktif usai melakukan perjalanan dinas luar. Mereka yang reaktif kini diminta menjalani isolasi mandiri di kediamannya masing-masing. Penyemprotan disinfektan ini bagian dari upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 pada klaster kantor pemerintahan. Penyemprotan disinfektan dilakukan oleh 5 tim secara serentak. Seluruh kantor dinas baik di dalam dan di luar kantor disemprot disinfektan. Penyemprotan disinfektan untuk di lingkungan Pemda Lampung Barat ya. Hari ini kita bagi 5 tim masing-masing untuk melakukan secara serentak di beberapa kantor ya di lingkungan Pemda Lampung Barat. Penularan COVID-19 di wilayah Lampung Barat masih mencemaskan. Hal ini juga dibuktikan dengan meningkatnya status ke zona merah untuk Lampung Barat sejak tanggal 18 Januari lalu oleh tim Satgas Pusat. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 di Lampung Barat sebanyak 160 orang dengan angka kematian sebanyak 10 orang. Tim Satgas COVID-19 Lampung Barat mengimbau kepada masyarakat di wilayahnya agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Koordinasi penanganan COVID-19 Bapak Rinal Junaidi. Sekitar 50 orang pejabat di Pemkab Tulang Bawang Barat hari ini akan dirapid tes antigen. Rapid test tersebut bagian dari upaya mencegah penularan wabah COVID-19 pada klaster kantor pemerintahan. Hal ini dikatakan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Tulang Bawang Barat, Eri Budi Santoso pada hari Sabtu, usai menggelar rapat koordinasi terkait adanya peningkatan jumlah pasien COVID-19 di wilayah ini. Jumlah pejabat yang akan dirapid tes sebanyak sekitar 50 orang, mulai dari tingkat eselon 2 dan 3, serta seluruh penjabat kepala bidang dinas. Kesehatan. Di luar dari situ tidak akan ada kami bicara. Ya, apakah kedepannya akan mulai dari ASN hingga staf akan dilakukan swab, Bang?
Besok kita dapat khusus eselon 2 dan 3 Kabak. Ada sekitar 49 sampai 50 orang dilakukan swab, termasuk saya. Wilayah Tulang Bawang Barat pada hari Minggu kemarin pada status zona oranye COVID-19. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 di wilayah ini sebanyak 126 orang dengan angka kematian 4 pasien. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Apa ya? Biku ada orang. Yo. Rektor Universitas Lampung akhirnya menunda jadwal kuliah kerja nyata atau KKN mahasiswanya setelah banyaknya desakan dari berbagai pihak terkait penularan COVID-19. Hingga kini, pihak Undila masih menunggu keputusan dari Kemendikbud tentang kebijakan KKN itu. Sebelumnya, pihak Undila bersikeras melaksanakan KKN dengan protokol kesehatan ketat. Sebanyak 4.350 mahasiswa akan melaksanakan KKN di 7 kabupaten atau kota di Lampung, bahkan hingga Provinsi Banten. Persiapannya pun sudah dilakukan sejak bulan Mei 2020. Masker malah, karena mahasiswa kita bilang, Ibu, mana maskernya? Pihak Undila juga sebelumnya menyatakan telah mendapat izin dari para orang tua mahasiswa, meski ada sejumlah orang tua yang tidak mengizinkan. Namun jika KKN dibatalkan, pihak Undila mengaku banyak yang kecewa. Kemudian pertimbangan lain, mereka itu ada yang angkatan tua, angkatan 17, angkatan yang cukup banyak. Sehingga kalau ini ditunda lagi juga kasihan mereka juga nuntut. Ini dilema, kita hentikan, kita tunda, mereka ribut, mahasiswa yang 4.000 lebih itu akan ribut. Kita lanjut, orang yang dari luar ribut. Nah ini juga harus disikapi. Kami ya sebagai pengelola, ya ikut yang apa perintah atasan. Pihak Pemprov Lampung sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran supaya pihak universitas menunda jadwal KKN mahasiswa dengan pertimbangan masih banyak wilayah di Lampung yang masuk dalam zona merah, serta masih tingginya penyebaran COVID-19. KKN pun disarankan dilakukan secara daring supaya tidak muncul klaster baru penularan COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Maksudnya mahasiswa KKN